Pengen cepat-cepat menikah ya. Kamu berpikir kalau menikah itu ya akan menyelesaikan semua masalah kehidupan kamu ya, dan kamu akan bahagia selamanya ya, happily ever after ya. Apalagi kalau misalnya kamu punya teman-teman ya yang kebanyakan sudah menikah ya, dan kemudian kamu jadinya ngerasa kok saya belum ya, ngerasa sendirian ya. Belum lagi kalau misalnya kumpul-kumpul bareng keluarga ya. Kamu ditanya-tanya terus ya, kapan nikahnya ya, kapan nikahnya, kapan nikahnya ya. Akhirnya karena terlalu banyak bagasi emosi seperti itu ya, kamu jadi buru-buru pengen cari jodoh ya, dan nggak jelas gitu ya kemana-mananya gitu ya, sehingga akhirnya kamu menjadi depresi, kamu menjadi cemas ya. Aduh, kok aku udah umur segini, kok aku belum ketemu juga sama orangnya ya, kapan nih aku bisa ketemu lagi ya sama orang yang kira-kira mirip sama orang yang ada di drakor itu. Misalnya ya. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Hari ini kita akan sama-sama ya ngobrol-ngobrol ya tentang keinginan untuk menikah itu ya berbeda dengan benar-benar siap untuk menikah ya. Biasanya kalau kita pengen nikah ya, kita cuma berpikir bahwa ketika kita sudah punya hubungan dengan seseorang ya, dengan pasangan kita ya, semua masalah kehidupan kita akan selesai ya. Aku pulang ke rumah ya, ada yang ngurusin ya. Aku punya masalah, aku tinggal cerita sama dia ya. Aku lagi sedih ya, lagi kesepian ya, ada yang nemenin dan menghibur gitu ya. Kamu menjadikan pasangan kamu itu sebagai properti ya. Bukan sebagai partner ya. Jadi kamu nggak siap ketika tiba-tiba dia ada masalah ya, dia punya bagasi emosinya sendiri ya. Kamu udah freak out aja gitu ya. Kok bisa sih ya, kok dia nggak ngertiin aku sih, kok dia nggak bales message aku sih gitu ya. Terus kamu mulai beling satan ya, terus kamu mulai install lagi dating app gitu ya, kamu mulai tanya-tanya sama temen gitu ya. Jadi ya kamu benar-benar nggak mengerti apa itu bedanya cinta dan ketertarikan ya. Ketertarikan dan attraction itu ya bukan cinta ya, itu hasrat dan hawa nafsu aja ya. Itu untuk memuaskan keinginan-keinginan kamu aja ya. Yang nantinya akhirnya akan menjadi bumerang ya. Tapi ketika kita sudah mengerti bahwa kita ya adalah sumber dari cinta itu sendiri ya, tidak ada faktor eksternal apapun ya yang bisa mengurangi atau menambah ya cinta yang sudah seapa adanya itu ya, maka kita akan menjadi lebih dewasa ya ketika menghadapi hal-hal seperti ditanya ya kapan nih nikah gitu ya. Atau ada teman yang sudah punya pasangan gitu, kamu nggak ngiri lagi gitu ya, aduh ke-trigger nih kok dia punya pasangan aku enggak gitu ya. Ya, jadi kalau seandainya kamu punya hal-hal seperti itu ya, silakan belajar melakukan releasing ya, atau melepaskan emosi ya, karena itu akan sangat membantu kamu untuk memiliki relationship yang lebih sehat nantinya ya. Dan ada atau tidak ada pasangannya, kamu nggak ngaruh lagi gitu ya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan kebahagiaan kamu yang sudah sejatis apa adanya ya. Jadi beda ya ingin menikah ya dengan siap ya. Kalau pengen ya pengen-pengen aja ya. Kalau saya selalu bilang ya, pengen tuh nggak sama ya sama punya ya. Makanya ketika kamu pengen-pengen aja, ketika kamu itu kan hasrat ya. Kalau pengen itu kan ada energi kekurangan ya. Jadi ketika kamu udah dapet pasangan ya, sebaik apapun orangnya ya, semengerti apapun dia terhadap kamu ya, kamu tetap nggak akan ngerasa puas ya, kamu tetap akan merasa kekurangan ya, dan kamu nggak akan pernah merasa cukup ya, karena sumbernya itu bukan dari luar sana ya, ada di dalaman kamu sendiri. Kalau mengutip kata Mbak Citra ya, jeroan kamu sendiri ya. Mbak Citra adalah salah satu peserta workshop yang juga adalah klien coaching saya ya.
ya. Nah, jadi kalau seandainya kamu emang benar-benar ingin menikah, ya coba lihat lagi ke dalam ya, apakah kamu cuman pengen-pengen aja, tapi kamu nggak siap dengan semua konsekuensinya ya. Karena relationship itu ya sama seperti hidup, ada naik ada turun ya. Kecuali kamu benar-benar udah zen dan udah rilis ya, relationship kamu bakalan enak banget ya. Saya ngomong berdasarkan pengalaman langsung saya sendiri ya. Gak ke-trigger ya. Kalau dulunya misalnya sebelum releasing, berantem dikit nangis gitu ya, ngaca, mata bengkak, mana es gitu ya, gitu ya. Kalau sekarang ada masalah sedikit ya nggak apa-apa, bangun-bangun ya mata tetap cantik-cantik aja gitu ya, nggak butuh es lagi. Kalau dulu saya ngestok es soalnya tukang nangis ya, gampang nangis sensi. Ya, ini hanya kemungkinan yang bisa kamu dapatkan ya ketika kamu lebih stabil secara emosional ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu private coaching klien saya ya, Dian ya, yang juga adalah peserta banyak sekali workshop ya, yang dari awal sampai sekarang ya selalu masalahnya pengen nikah gitu ya. Setiap kali raise hand ya, tunjuk tangan minta assistance, bantuannya selalu pengen nikah tapi nggak pengen sih, tapi gini sih, tapi gitu-gitu ya, tarik-tarikan terus, energi yang sangat luar biasa kuat ya, kesan kutubnya tuh tarik-tarikan gitu ya. Yang sekarang sudah menikmati kehidupannya sebagai pengantin baru ya. Kita dengar dulu yuk ceritanya seperti apa ya. Kita tunggu Dian dulu yuk. Hai Mbak Dian. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Coach Lia? Alhamdulillah baik sekali. Selamat ya atas kehidupan barunya sebagai pengantin baru. Kalau sekarang katanya gini, bukan gini lagi ya. Aku dikasih tahu Laila katanya gini. Luar biasa ya teman-teman ya. Mbak Dian ini sudah ikut workshop dari tahun 2021 ya. Dan kemudian akhirnya menikah 2023 setelah benar-benar melepaskan keinginan untuk menikah ya. Pengen nggak sama punya ya teman-teman ya. Reminder. Iya. Silakan Mbak Dian. Ya memang dari awal sebelum ketemu Sedona juga sudah pernah melakukan kayak healing gitulah intinya. Dari awal ya tujuannya untuk ingin menikah. Terus akhirnya bertemu Sedona dari 2021 sampai akhir 2022 itu rasanya capek sekali karena kayak workshop atau apapun itu yang diikuti tujuannya karena ingin menikah. Nah, terakhir ya private coaching karena sudah capek sekali. Saya minta tolong untuk membantu Coach Lia membantu saya untuk melepaskan keinginan saya untuk menikah. Nah, itu kan akhir tahunnya, Desember yang pertama, terus yang kedua itu Januari. Nah, Januari itu Coach Lia bilang kalau lihat ya habis ini ada apa gitu kan. Nah, karena yang sebelum-sebelumnya itu memang tujuannya juga mungkin ya pengen menikah gitu kan. Malah mungkin ya nggak ada apa-apa seperti sebelumnya gitu kan. Nah, ternyata setelah private coaching yang kedua itu ketemu sama calon ini. Dan itu semua tiba-tiba banget gitu. Maksudnya sangat cepat prosesnya sampai saya tuh terkaget-kaget. Nah, itu saya ketemu sama calon Mas gimana namanya? Suami ya berarti sekarang. Sekarang udah suami. Ya, ketemu sama suami saya. Setelah saya sadar bahwa saya terlalu lama dikendalikan atau dikontrol sama keinginan, rasa ingin untuk menikah. Sehingga saya memutuskan untuk melepas keinginan saya untuk menikah. Jadi waktu itu saya sampai di tahap ketika saya ada jodohnya, ya saya bersenang-senang dengan suami saya. Tapi kalau tidak ada, ya
Saya bersenang-senang dengan diri saya sendiri dan nggak ada masalah di antara keduanya. Nggak ngerasa kurang ya. Kebanyakan orang soalnya pengen menikah untuk ngerasa dilengkapi. Dia akan melengkapi saya gitu kan. Dia akan mencukupi saya gitu ya. Kalau misalnya saya sedih, dia akan menghibur saya gitu ya. Properti gitu ya. Barang gitu ya. Tinggal play. Aku mau ini, kamu harus ini. Kalau nggak aku marah gitu ya. Ya, jadi tidak memperlakukan relationship seperti sama manusia ya. Kalau seandainya kayak gitu ya robot aja gitu ya. Kalau seandainya semua mau-maunya kita gitu ya. Kebanyakan orang kan ngayal, nikahnya itu kan pengennya ngayal karena pengen dilengkapi, ngerasa kurang gitu ya, ngerasa nggak cukup, ngerasa apalah terserah gitu ya, berdasarkan belief-beliefnya, keyakinan-keyakinannya, apapun yang dia download ya di masa lalu gitu ya. Tapi nggak bisa ketika kita sendiri itu ya nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Sama dengan menikah juga nggak apa-apa gitu, karena kebanyakan orang kalau seandainya beliefnya yang mana yang kenceng nggak tahu. Ada yang misalnya kencengnya aku nggak cukup nih, nggak komplit kalau ada dia. Tapi ada juga yang aku nggak butuh siapa-siapa, aku mandiri gitu ya. Kalau ada dia aku nggak bebas gitu kan. Jadi aku satu lebih baik daripada dua. Tapi ada juga yang bilang dua lebih baik daripada satu. Ya sama aja. Ya itu cuma kutub yang berbeda aja, tapi energinya sama aja gitu ya. Resistance ya terhadap saat ini yang sudah seapa adanya ya. Nah, makanya ketika Mbak Dian melepaskan dan sudah oke, either ada suaminya, ya nggak apa-apa, aku akan senang-senang, nggak ada pun, ya aku akan senang-senang juga gitu ya. Akhirnya jadi bebas ya, kalau kata Pak Soleh, bebas dari dualitas akhirnya, ya. Semuanya nggak penting ya Pak, ya Mbak Dian. So, selamat sekali lagi Mbak Dian atas nggak ada yang mencapai apa-apa juga sih ya. Tapi atas pernikahannya ya yang luar biasa ya perjalanannya. Berapa lama ya Mbak? Kalau releasing kan 2 tahun ya. Tapi kepengen menikahnya itu sebenarnya berapa lama sih? Dari dulu sampai sekarang. Dari usia 23 mungkin. Sekarang saya 29. Gimana? Gila ya? Gila ya, 6 tahun dipegangin ya. Ya, makanya kan, wah ini sudah terlalu lama dikontrol sama keinginan untuk menikah, nggak bisa nih, aku mau melepaskan. Menderita, dapat enggak, menderita ya gitu. Dan ini bisa jadi pembelajaran juga ya, maksudnya udah keinginan itu nggak sama dengan punya. Bisa jadi keinginan itu yang melimitasi kita, padahal udah kemana-mana kuncinya cuma melepaskan keinginannya loh. Itu kayak aku agak ingin ketawa aja setiap kali. Yalah, padahal udah kemana-mana. Ternyata kuncinya adalah melepaskan keinginan untuk itu. Gitu. Mungkin karena terlalu besar juga ya keinginannya, malah melimitasi. Tapi aku jadi sadar nih barusan, kalau ada di tahap yang kemarin sampai oke nikah atau enggak itu kan karena ada proses juga sebelumnya kan rilis yang apa keuntungan untuk menikah, kerugian menikah itu kan semuanya dibersihkan dulu baru membantu melepaskan yang keinginan untuk menikah itu. Jadi aku juga nggak nyesel dari tahun sebelumnya itu melakukan healing dan releasing gitu karena semuanya itu membantu ke tahap itu. Ya, jadi buat teman-teman ya kalau misalnya mau tahu proses keuntungan kerugian ya, itu ada di workshop Decide Now ya. Karena kalau seandainya kebanyakan dari kita pasti dua energi itu akan saling tarik-tarikan. Kita nggak pakai sistem Franklin yang kita panjangnya yang mana gitu ya. Yang pro nikah ini, kerugiannya ini, keuntungannya ini, yang paling panjang yang kita ikutin gitu ya. Nggak gitu, karena kalau seandainya seperti itu ya pasti banyak sekali bagasi emosi yang belum terlepaskan gitu ya. Jadi kita ngebersihinnya satu-satu ya, ada tekniknya ya gitu. Makanya sebabnya Sedona Method itu powerful ya, karena kita simple ya, dan kita nggak pakai nge-healing si tubuh dan pikiran yang kamu pikir adalah kamu ya. Kalau seandainya kamu menghealing misalnya Lia gitu, ada Lia, Dian ya pekerjaan seumur hidup gitu ya, good luck with that, nggak mungkin ya. Tapi ketika kita sudah menyadari bahwa kita bukan itu dan kita melampaui itu semua ya, baru deh bisa dapat gitu ya. Itu saya juga sadarnya yaitu setelah saya ikut banyak sekali teknik healing yang dibenerin ya tubuh dan pikiran yang namanya Adelia ini gitu kan.
dengan segala energinya lebih tinggi, Adelia gitu. Apa sih, banyak lah gitu ya, sehingga kita semuanya ada di, bilangnya vibrasi ya, kalau sana kayak gitu ya, vibrasi positif, frekuensinya sama, lala gitu ya. Good luck with that ya. Itu adalah pekerjaan seumur hidup yang gak akan pernah habis ya. Makanya ketika saya baru nemu Sedona Method, saya baru sadar gitu bahwa itu adalah pekerjaan yang nggak akan ada habisnya. Jadi siapapun nama kamu dipanggil, selama kamu masih pengen membersihkan itu, kalau kata pasangan saya ya, Matis ya, dia bilang seperti mendekorasi kamar kamu aja gitu ya. Yang ini buang, ini tambahin gitu ya. Download beli baru gitu kan ya. Yang ini oh bagus nih kayaknya simpen gitu. Yang ini udah jelek buang gitu ya. Cuman kayak gitu aja. Tapi ketika kita memutuskan udah lepasin aja semuanya gitu ya. Ya udah gitu ya. Kita sudah terlepas dari identifikasi itu ya. Walaupun gak ada yang salah ya. Kalau kamu masih merasa bahwa kamu adalah siapapun nama kamu dipanggil ya. Silahkan aja gitu ya. Cuman kalau seandainya kamu ingin menjadi lebih bebas ya, maka akan sangat membantu untuk menyadari ya bahwa kamu bukan siapapun nama kamu dipanggil ya. Dan bahkan lebih dari itu sih gitu. Kalau seandainya masih ada kita yang sadar pun itu masih ada cerita seorang aku soalnya ya. Masih ada the story of I gitu, walaupun kita pakai misalnya kalau di Sedona Method itu kan ada tiga jalur ya, progresif yang mana adalah ada seseorang misalnya Adelia yang butuh untuk bebas ya, pengen punya uang lebih banyak, pengen punya relationship yang lebih baik, pengen punya kesehatan yang lebih prima gitu ya, diperbaiki ya, ada tekniknya bisa gitu. Atau the right way yang kita sebut fifth way atau free way ya, itu tentu saja akan lebih ngeh gitu ya, kita adalah kesadaran ya. Tapi kalau seandainya kita kesadaran itu hanyalah tetap fungsi seorang aku, ya, fungsi dari seorang aku, karena kita bukan kesadaran, bahkan bukan itu, sudah tidak ada identifikasi, tapi itu tentu saja membantu untuk tubuh ini gitu, naik lagi gitu ya. Makanya kalau seandainya kita sekarang lebih banyak pakainya lebih ke non-dual gitu ya, ke non-dualitas gitu, makanya itu akan sangat membantu untuk tubuh dan pikiran siapapun nama kamu dipanggil. Jadi tidak ada lagi penderitaan ya, apapun yang terjadi ya udah. So what, orang bukan hidup kita juga. Ngapain gue pikirin, pusing amat. Gitu ya Mbak. Seapa adanya aja. Maksudnya yang apa adanya ya udah dijalani. Iya, iya. Bahkan nggak ada yang orang yang ngejalanin juga, gitu ya. Benar. Sudah berjalan begitu aja gitu. Kalau gitu kan nggak terlalu, kalau misalnya merasa berbuat kesalahan itu nyalain diri gitu, padahal ya enggak, ya memang sudah seharusnya terjadi seperti itu. Dan jangan-jangan nggak pernah terjadi juga. Hanya asumsi kita aja. Ya. Ngomong-ngomong yang tadi ya Coach, saya tadi sempat ingat kalau udah lepas itu ketika datang calonnya itu nggak ada rasa ingin gitu, maksudnya aduh ini mumpung datang yang cocok nih gitu, kalau bisa yang ini gitu. Maksudnya itu Ya, udah ya, jadi ya. Udah nggak tetap ada desire ya. Kalau biasanya kan orang ada desire kan. Oh ini kayaknya oke nih. Aduh semoga dia deh. Ah gue usahain deh gitu kan ya. Gitu ya Mbak. iya, bukan berarti kita nggak suka ya. Maksudnya menjalaninya itu lebih clear gitu loh. Kalau jodoh ya oke, ayo. Kalau bukan nggak apa-apa, silahkan lepas saja gitu. Soalnya kadang kalau misalnya kita sudah oh maunya yang ini karena ini cocok banget, oke banget, mantap gitu. Nah, takutnya ini apa mempengaruhi pilihan kita jadi nggak kayak objektif atau apa gitu loh. Maksudnya ya Ya. kalau harusnya yang kurang ada kurang oke-nya atau apa gitu, kita oh enggak ini oke-oke aja kok di mata kita, enggak sih, enggak gitu. Jadi tetap dijalani, ngalir, dan dimudahkan serta dipasrahkan semuanya. Waktu itu. Keren ya. Kalau kata Pak Soleh, Mbak Dian sudah benar-benar bebas dari goalnya sendiri. Kalau tahu ya, kalau setiap
ikutan workshop atau apapun, goalnya ya kayak itu aja, cuma satu itu. Kalau udah tercapai berasa sudah nggak punya goal lagi udah. Tapi itu bener ya, kebanyakan orang itu emang bener-bener dipegangin goalnya itu ya. Sementara padahal goal proses yang ada di Sedona Method itu dulu diciptakan oleh Lester Levinson ya. Itu sebenarnya dia nggak peduli dapat atau nggak goalnya gitu. Kalian dapat atau kita semua dapat goalnya, dia nggak peduli gitu. Tapi itu adalah insentif untuk releasing, karena kalau seandainya dibilang udah rilis aja gitu, orang nggak mau dong, aku kan masih pengen ini gitu ya. Jadi ya maka diciptakan goal proses gitu kan. Sebenarnya ya goal akhirnya ya melepas semua gitu. Nah lucunya ketika melepas semua, kok malahan dapat ya? Kenapa? Karena saat ini sudah ketidakterbatasan ya, sudah kebebasan, sudah segalanya ya, dan bukan apa-apa juga gitu ya. Jadi segalanya yang mungkin. Tapi selama kita masih pakai pengetahuan kita yang terbatas sekali itu ya, ya udah. Kalau seandainya kamu mau keras kepala ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak dapat, ya nggak sih gitu. Kalau seandainya mau menantang diri sendiri ya gitu, aku maunya yang kayak gini aja gitu. Aku tahu ini yang benar. Dapat nggak selama ini? Pakai usaha kan gitu. Capek kan hidupnya. Gitu aja sih. Simpelnya ya Mbak Dian ya. Ada kereta lewat lagi. Cheers, yay! Iya, jadi ingat kan setiap kali ikut workshop tematik dari Sedona itu aku ngerasanya wah aku harus ikut ini karena aku mungkin karena ini aku belum menikah nih, contohnya manifesting gitu. Wah aku harus ikut workshop ini biar goalku untuk menikah terwujud. Terus yang kedua decide now, ikut yang apa sih mastermind-nya ya, dulu kan Ya, terpisah ya mastermind-nya ya. Badan kalau spinning ikut mastermind aja gitu, oh oke lah aku ikut aja, barangkali ini bisa melepaskan aku bisa mendapatkan goals, sorry bukan melepaskan. Terus ikut harmonis relationship, aku harus ikut ini kayaknya, soalnya kayaknya ini bisa membantuku untuk menikah gitu. Pokoknya semua workshop dan aku mau ketawa. Pokoknya semua workshop itu tujuannya ya untuk mendapatkan goalsku. Nah, padahal itu ya malah kayak barter ya. Nah, itu aku juga baru menyadari ketika private coaching itu ya, oh, berarti selama ini memang tujuannya untuk barter, malah ya nggak dapat-dapat. Makanya sesimpel tujuannya bantu saya untuk melepaskan keinginan untuk menikah, karena keinginan ini yang meribetkan hidup saya beberapa tahun terakhir, itu malah yang ya alhamdulillah sih. tapi bedanya apa sih Mbak private coaching dengan releasing sendiri sebenarnya? Kan karena semua orang pasti bisa dong releasing sendiri gitu kan. Tapi emang bedanya apa sih private coaching? Begitu dilepas di private coaching, ya udah beneran dilepas gitu kan. Tapi kan selama ini selama 2 tahun juga ya udah ngelepas aja gitu kan. Ya nggak ada yang salah, kita nggak bilang ya teman-teman ya kalau seandainya kamu pengen ngedapetin goal itu ya bisa gitu ya, tapi ada kunciannya memang untuk ngedapetin itu bisa, bukan berarti kamu nggak boleh punya ya, bukan berarti udahlah kita nggak perlu punya goal sama sekali, nggak usah ngapa-ngapain, bukan gitu juga gitu. Saya nggak pernah mengatakan hal seperti itu ya. Silakan aja kalau misalnya kamu mau menikah, ya silakan dibersihkan semua yang menghambat dan menghalangi kamu untuk menikah gitu ya. Kalau kamu pengen punya miliaran gitu di bank, ya silakan gitu ya. Saya kasih toolsnya, ya. Bukan yang enggak, makanya tema-tema kita kan ada banyak sekali yang tematik kan gitu ya. Emang tentang uang, tentang relationship, tentang kesehatan, tentang pencerahan, tentang apapun itu gitu ya. Ada gitu, bukan berarti nggak boleh gitu ya. Tapi selama masih dibarterin, ya ini counterintuitif ya. Ini nggak masuk akal untuk pikiran emang. Jadi ngapain ikut workshop dong kalau nggak ada barterannya, gitu kan ya? Gimana sih pusing gitu pikiran, makanya nggak usah pakai pikiran ya, pikiran itu dipakai untuk teknis, mekanis, matematis, udah itu aja, gunakan sesuai fungsinya ya. Nah itu apa sih Mbak sebenarnya bedanya private coaching dengan releasing sendiri gitu, boleh nggak diceritain? Sepengalaman saya sih emang lebih cepat, kayak kan muncul langsung ke celia membantu untuk merilis itu langsung kan, karena mungkin
ya Coach Lia tahu apa sih yang jadi hambatannya. Jadi pertanyaannya itu langsung ke tujuan gitu loh. Kalau kita itu kayak muter-muter, kan sempet ya saya bilang, wah aku udah merasa lepas dari isu yang ini. Terus apalagi yang perlu aku rilis? Terus aku bilang, oh kayaknya aku ini belum bisa menikah karena aku masih merasa harga diri rendah gitu. Nah, aku bilang kan ke Coach Lia, Coach ini kok aku rilis munculnya ini ya, apa karena ini ya aku belum menikah gitu. Terus Coach Lia, oh itu bukan Mbak gitu, bukan, pokoknya intinya kayak kita itu nggak tahu apakah yang itu atau bukan, terus kita itu juga masih dalam asumsi kita, jadi kayak kurang tepat gitulah intinya. Jadi prosesnya itu kurang cepat kalau misalnya sendiri gitu sih. Tapi memang kan nggak ada salahnya kok kalau ikut workshop dan lain-lain. Aku juga kan tidak menyesal sama sekali karena semua ya memang seapa adanya aja, dan aku juga dapat banyak gain dari workshop itu gitu. Mungkin pengennya menikah, nggak dapat menikahnya pada saat itu ya, nggak dapat menikahnya tapi dapat yang lain, dan itu juga wow juga, hasilnya nggak nyangka. Ya, jadi saya sih selalu menyarankan ya teman-teman, jangan cuma private coaching aja atau workshop aja, dua-duanya harus dicobain sih ya, gitu. Dan dua-duanya dikombinasiin itu baru akan membantu. Karena kalau seandainya cuma private coaching pun ya, nggak sekencang yang dua-duanya sih. Kalau itu pengalaman saya ngelihat teman-teman ya, karena mereka nggak ngerti teori. Kalau seandainya private coaching kan langsung di-cut sama tek 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 gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kan pikiran kita perlu mind food ya, perlu makanan otak gitu ya, supaya dia mau kerja sama-sama kita. Ya nggak sih? Kalau nggak dia pokoknya kenceng aja megangin, enggak mau lepas gitu ya. Tapi kalau seandainya dikasih mind food ini gini gitu kan ya. Nah, itu ya udah akhirnya karena ada workshop kan, kalau workshop tuh saya banyak topnya ya. Ada banyak ilmu yang saya bagikan untuk ngeguncangin lah ya, intinya struktur pikiran langsung jadi lebih lembut gitu. Oh iya bener juga ya gitu. Ya udah deh aku mau kerja sama gitu ya. Itu selama kamu masih menganggap bahwa diri kamu adalah pikiran dan tubuh itu ya, bahwa pikiran dan suara di kepala kamu itu adalah kamu ya. Karena kan kita nurut banget sama pikiran. Ih nanti kalau sana ini gini-gini loh gitu, kita nurut gitu ya. Padahal kan itu cuma pikiran yang lewat ya, nggak ada nilainya sama sekali gitu ya. Tapi selama kita masih merasa itu, maka workshop itu lebih membantu ya. Cuma memang kalau workshop itu, kalau kamu melakukannya sendiri, biasanya pikiran kamu itu sudah sangat mengenal kamu, sehingga jadinya kamu kesulitan sendiri releasing, gitu kan. Makanya dibantu di private coaching. Jadi dua-duanya sih saya sangat menyarankan, gak cuma satu aja. Kecuali yang macam Pak Soleh gini nih, yang luar biasa. Gak perlu coaching. Nah itu ya udah gitu ya, tapi nggak banyak yang kayak gitu ya. Tapi yang private coaching aja nggak ikut workshop juga nggak gitu ya, nggak dapet ya. Tapi yang dua-duanya ya kayak Mbak Ika gitu ya, kayak Mbak Dian ya, kayak teman-teman yang lain ya. Mbak Ika soalnya bilang ya kalau private coaching ditampar-tampar ya, kalau ikutan workshop banyak tools dan energinya energi grupnya itu bisa dipakai gitu ya. Jadi mantap dua-duanya gitu ya. Itu memang kelihatan bedanya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin itu tadi yang seperti saya bilang, karena punya tools, dan satu lagi kalau seandainya private coaching dibantu sama saya gampang ngelihat limitasi kamu tuh, buat saya gampang banget, udah kayak gamblang banget deh gitu, jelas gitu ya, tapi kita biasanya nggak bisa melihat itu sendiri gitu ya, maka kita butuh bantuan seorang coach, karena coach itu kan terlatih ya gitu. Dan kebetulan ya kalau saya tuh tubuh dan pikiran yang disebut Adelia ini memang intuitif gitu, jadi bisa ngelihatnya gampang gitu ya. Jadi itu keuntungannya. Jadi saya menyarankan kamu cobain dua-duanya. Jadi jangan cuman kayak workshop aja atau private coaching aja gitu. Bebas sih sebenarnya, itu pilihan aja. Karena kan cuman kamu yang bisa bantu diri sendiri. Saya hanya menyarankan dan saya hanya membagikan apa yang saya tahu berhasil. Ya, gitu. Ya emang perlu dicoba dua-duanya. Jadi waktu private coaching sama Coach Lia awal tahun itu private coaching pertama saya. Karena ya merasa putus asa pada saat itu ya. Aduh, energinya tuh putus asa sekali. Sudah nggak mampu sendirian. Maksudnya releasing sendirian
untuk case menikah ini. Ya, jadi mesti dicoba dua-duanya ya teman-teman, karena kadang-kadang ya itu tadi kalau kita releasing sendiri ya bisa sampai putus asa gitu, karena kok nggak lepas-lepas sih, emang salah saya di mana? Kayaknya saya udah ikut semua workshop, kok saya masih tetap nggak bisa gitu ya. Makanya kalau sekarang itu kita punya membership YouTube ya, membership YouTube itu setiap bulan ya ada yang kita sebut mastermind. Nah di situ kamu bisa ketemu dengan saya langsung setiap bulan ya. Jadi kamu bisa maintain. Kalau seandainya kamu nggak mau private coaching ya, kamu bisa ikut membership YouTube yang sadar kebebasan karena ada mastermind ya setiap bulannya di akhir bulan dan kamu bisa punya akses langsung sama saya jadi dibantuin gitu. Cuman memang kalau seandainya kayak workshop, kayak mastermind, grup coaching itu kamu nggak 1 jam sama saya jadi nggak dihajar kalau kata Mbak Ika ya ditamparin gitu ya. Nggak diliatin tok 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 tok. Saya cuman kasih tahu ini nih kamu dengerin yang ini kamu ngerjain yang ini gitu sisanya gitu ya. Saya cuman bersihin, saya bukain tutup botolnya kelihatan kan udah nih ada sampah plastik, ada sampah daun, ada sampah apa segala macam. Ini kamu bersihin sampah plastik pakai tools yang ini, yang ada di workshop ini. Kamu pakai yang ini, pakai ini gitu ya. Jadi biasanya pas udah gini, oh gimana nih sampah plastiknya kok lengket. Nah itu yang butuh private coaching ya. Biasanya. Tapi nggak selalu gitu. Ya, tadi ada yang tanya dari Matahari, disapa Matahari. Matahari tanya, kenapa hasil dari private coaching apa gitu ya? Hasilnya yang dari awal tahun, ya bukan awal tahun sih, beberapa tahun sebelum ini, bertahun-tahun lebih tepatnya. Terus dari bertahun-tahun saya kejar, akhirnya dapat dengan effortless dan prosesnya itu sangat cepat dan alhamdulillah saya merasa suami saya ini orang yang tepat beserta keluarganya, nggak cuma dia aja ya gitu kan. Terus semua prosesnya itu dimudahkan karena prosesnya persiapan menikah itu kan 2 bulan ya. Nah itu bagi saya nggak pernah kebayang untuk mempersiapkan pernikahan dalam waktu 2 bulan dan semuanya lancar, kayak prosesnya smooth ya, masih smooth, pokoknya ngalir lancar, tiba-tiba selesai gitu aja, selesai dengan alhamdulillah. Itu sih hasilnya coaching. Kalau dari kali yang sudah gen-gen ya kita bahas banyak lah, mau gen besar banget atau yang kecil-kecil tapi menyenangkan. Salah satu gain besarnya Mbak Dian ya, buat teman-teman yang nggak tahu adalah beli rumah ya. Itu adalah salah satu gain besarnya Mbak Dian selain menikah ya. Jadi kalau misalnya dihitung di atas kertas tuh kayak nggak mungkin ya Mbak ya, bisa beli rumah gitu ya. Tapi bisa ya gitu. Itu salah satu gain besarnya ya. Terus kemudian yang dulunya udah bertahun-tahun pengen menikah tapi nggak dapet-dapet, ketemunya orang yang salah terus, dikenalin terus sampai udah bosen banget tuh kayaknya ya. Dikenalin ke orang terus gitu ya. Akhirnya menikah juga dan prosesnya sangat cepat ya, cuma 2 bulan ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi private coaching itu bulan Desember pertama, terus kemudian sebulan kemudian Januari ya, ketemu setelah yang kedua itu ketemu dengan pasangannya yang sekarang ya, dengan suami ya. Terus kemudian langsung pertemuan pertama udah nyaman, pertemuan kedua langsung silaturahmi ya, langsung ketemu dengan orang tuanya Mbak Dian ya. Jadi begitu juga dan pertemuan ketiganya dan semuanya dilancarkan ya. Jadi gennya ya itu gitu ya ketika private coaching ya. Kalau misalnya Matahari penasaran. Kalau saya yang besar itu yang sudah tercapai itu diputuskannya atau maksudnya pengambilan keputusannya itu menurut saya sangat cepat, kayak rumah ya, survei siang gitu, habis isya udah deal, padahal rumah ambil KPR itu kan sebuah komitmen yang panjang. Orang-orang adalah beberapa yang saya kenal itu survei rumah itu udah dari berapa lama gitu, terus tanya-tanya bla 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 gitu. Nah, salah satu yang ditanya adalah saya. Terus saya
berpikir kok aku nggak melakukan itu ya dulu ya. Jadi kayak survei cocok, achievable menurut saya ambil gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari wih, punya banyak duit nih berani nyicil gitu, ya enggak juga gitu. Sebenarnya cuma achievable pada saat itu, oh achievable gitu. Nah, ada perubahan penghasilan lah ya intinya, yang sampai cicilan itu 98% dari gaji. Gila nggak tuh? Dan Sadis saya ya, sadis ya teman-teman ya. terbang itu yang saya gila sih, gila beneran. Kayak ibaratnya kan nyicil itu kan per bulan ya. Nah, 1 bulan itu tinggal sisanya itu 100.000 gitu. 100.000 itu nggak sampai. Nah, bagaimana aku bisa hidup gitu kan? Makanya, tapi aku gak nyangka gitu kan, sekarang udah melewati fase itu kan. Dan aku nggak nge-skip jadwal untuk nongkrong gitu, nggak nge-skip untuk misalnya ada kondangan ya datang gitu. Pokoknya semua cukup gitu. Tetap senang-senang ya, bukan berarti menderita. Kadang-kadang kalau kita pikir, aduh uang aku tinggal sekian di bank, udah aku nggak usah senang-senang, nggak usah nongkrong-nongkrong sama teman-teman, nggak usah ikut undangan, itu kan ada biaya transportasi, lalala. Enggak ya mbak, nggak ada yang di skip ya mbak, tetap ya. Enggak, ini ya tidak memungkiri ada fase bingung, waduh ini apa uangnya tinggal segini gitu, pasti ada lah. Nah, apa yang aku lakukan adalah merilis itu dengan tools abundance. Pokoknya yang bikin aku pusing itu kan emosiku, takut kurang itu kan. Karena emang kenyataannya duitnya itu nipis. Ya 98% dari gaji ya gimana ya kan bisa hidup. Nah, akhirnya ada aja gitu. Kadang contoh lah diajak nongki sama teman. Oh ya, kapan gitu. Nah, aku udah nyiapin tuh duit untuk kayak browsing dulu, mau pilih yang mana nih menunya nanti, bawa duit berapa. Ternyata sampai sana bayarin, gitu kan kita nggak tahu ya. uh, apa udah bayar gitu kan, bayar. Terus habis itu kirain itu nggak cukup kan uang dalam sebulan itu. Ternyata ada apa gitu yang, loh kok ada duit ya, ada yang dicair gitu. Intinya pada masa itu, nggak masa lalu banget, padahal baru kemarin. Karena nggak terjadi lagi, masa lalu kan sedetik yang lalu juga masa lalu. Ya, pada saat itu aku sampai sadar bahwa uang itu energi, dan dia tahu dia itu digunakan untuk apa gitu loh. Jadi ketika harus dikeluarkan, misalnya duit lagi nipis-nipisnya, ada ban gembos gitu, duit lagi nipis-nipisnya, ada aja yang sakit, besok aja deh bulan depan sakitnya biar aku dana sosialnya bulan depan. Itu kan nggak bisa ya pokoknya intinya ketika uang itu keluar, silakan keluar, memang untuk itu. Saya nggak menghalang-halangi, dan pasti ada lagi duit. Maksudnya saya dicukupkan gitu. Ya alhamdulillah cukup. Dan nggak nyangka sih yang itu. Itu kayak nggak masuk akal aja menurut saya. Cicilan 98% dari gaji dan survive gitu. Aduh, alhamdulillah. Keren banget ya. Jadi ini ada di toolsnya, ada di workshop abundance ya, teman-teman ya. Kalau seandainya kamu pengen seperti Mbak Dian ya, Mbak Dian menggunakan tools itu ya. Jadi itu tipsnya dari Mbak Dian ya. Ketika ada di fase, tenggelam gimana nih, gue nggak punya duit gitu ya. Ikut workshop abundance ya. Silahkan hubungi Tami ya. Silahkan klik link di bio ya, atau kirim DM atau komen di kolom komentar untuk ikutan itu ya. Atau yang lebih powerful lagi sebenarnya adalah 30 days challenge money makeover. Itu sih 30 hari kamu dikasih tools untuk membersihin urusan uang sih, gitu ya. Itu gila sih nih kalau Mbak Ika ya, nomor 7 penjualan tertinggi di TikTok, bintangnya 5 semua ya. TikTok ini ya, saudara-saudara.
nggak kaleng-kaleng ya. Bagi saya ikutan seneng. Nah Ya, ini keindahannya ya ketika kita releasing, ketika teman yang lain punya gain ya kita ikut happy gitu. Kalau seandainya kebanyakan komunitas mungkin kayak yang, ih kok dia punya gain itu kok aku udah releasing kok aku nggak dapet ya gitu ya. Mungkin ada kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya di komunitas kita ini energi kita sangat saling mendukung gitu ya. Jadi kalau seandainya saya mengutip Anda nih ya, salah satu klien private coachingnya dia bilang, aku nggak pernah Mbak punya grup sepositif ini, aneh banget. Bingung, biasanya grup kerjanya curhat, bermasalah, aku lagi anxious, aku lagi sedih, aku lagi ditinggal pacarku, lala gitu ya. Kalau di kita nggak ada curhat-curhat kayak gitu ya. Kalau seandainya ada mungkin nge-stuck, tampaknya terjebak di satu emosi, aku lagi gini, aku pakai tools yang mana ya? Langsung ya, nggak diputerin pakai, tapi kan aku pengen didengar gitu, kok aku gitu-gitu, enggak ya. Pasti mereka akan tanya, aku lagi kayak gini, aku pakai yang mana, pakai workshop yang mana, gratisannya yang mana gitu. Nanti akan dibantu. Yang ini aja gitu ya. Tapi Matahari ini kan bertanya terus ya. Kenapa sih mau workshop yang ini ya? Kamu lihat sendiri ya, kamu sudah melakukan itu dari mungkin 2 tahun yang lalu, bertanya terus dan tidak pernah melakukan action apapun ya. Kata-kata kamu adalah nyiksa banget ya. Jadi itu pilihan kamu sendiri sih. Sementara teman-teman yang lain sudah, ini bukan pembandingan ya, bukan perbandingan ya, itu pilihan kita sendiri ya. Tapi kalau misalnya kamu memilih untuk pegangan ya, dan kamu happy dengan ngerasa tersiksa, ya silakan aja ya. Tapi kalau teman-teman yang lain kayak Mbak Dian bilang, Mbak Dian udah putus asa banget, udah langsung private coaching aja, udah nggak bisa, ya sudah gitu ya. Yang didapatkannya ini. Saya tidak menjamin apapun ya, karena yang memutuskan untuk melepaskan emosi hanya kamu. Saya cuma bisa nanya, tapi kalau kamu yang mau pegangan sampai kapanpun saya tanya, mau nggak dilepas? Enggak, ya udah, saya nggak bisa bantu. Ya, jadi tetap semua kuncinya ada di kamu, bukan ada di saya. Ya, tapi saya tahu pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya tanyakan, ya untuk membantu dan mensupport kamu. Ya, jadi itu pilihan kamu. Kalau misalnya kamu memang tertarik untuk membantu diri sendiri, silahkan klik link di bio, ya, atau komen di kolom komentar untuk ikut workshop atau private coaching atau membership YouTube yang cuma 20.000 aja. 20.000 kalau kata Mbak Dian, semua orang kayaknya harus tahu deh ini coach. Cuma 20.000 ya. Itu pilihan ya, saya sudah menyediakan banyak sekali tools dan banyak sekali gratisan. Kalau kamu mau membantu diri sendiri ya, ada satu private coaching klien saya itu ya, dia bongkar semuanya dari yang gratisan banget, itu dia tadinya nggak punya uang, uangnya nol, bener-bener nol, dia bongkar semuanya, tapi itu gratisan, tapi dia mau gitu, sabar, ngedengerin ya, nggak di skip-skip, kebanyakan orang kalau nonton di skip ya, dia nonton semuanya, tiba-tiba dia dapat uang private coaching, udah beres masalahnya gitu ya, tapi bukan karena saya, karena dia mau bantu dirinya sendiri, saya cuma menyediakan alat, udah gitu aja, kamu yang pakai gitu, keputusan kamu sendiri, oke? Jadi kenapa sebabnya komunitas ini sangat positif untuk kamu kalau seandainya kamu ada di energi yang masih depresi, cemas, gelisah, takut gitu ya, masih pengen ini pengen itu gitu ya. Ini akan sangat membantu kamu, membuat hidup kamu jadi lebih nyaman sih, lebih enak, lebih mudah, lebih menyenangkan ya. Ya Mbak ya. Seperti Matahari ya, Matahari tadi bilang ya, nyiksa banget, pikirannya apa segala macam, langsung sama Mbak Ika ya, dijawab kan, Mbak Matahari banyak tools yang sudah disediakan oleh Coach Lia, membership ada, private coaching ada, workshop ada, yang gratis-gratisan banyak, coba dengerin IG di gratisan ini juga banyak sekali, kalau mau bantu diri sendiri silahkan open, selalu ada aja jalannya, langsung dijawab ya. Ini ada komen dari Mbak Ika ya, komunitas alumni Sedona keren-keren banget, di saat yang lain share gain,
bisa menjadi pengalamannya sama atau kayak mengingatkan untuk dirilis hal keren komunitas penuh cinta. Iya. Terima kasih Mbak Ika for sharing. Kalau kata Pak Soleh, grup gembira ria. Kalau nggak share gen ya tanya itu tadi itu nggak ada yang curhat ya cerita cerita untuk menanyakan terusnya gitu, cerita yang membantu untuk menanyakan terusnya, jadi yang nggak curhat gitu nggak. Ya memang kalau misalnya belum tahu itu kesannya ada mahal atau apa, tapi ya dicoba aja, coba deh. Kalau emang kita penasaran, mungkin itu sebuah petunjuk kita perlu mencobanya. Kalau misalnya cocok ya akan ketagihan kok. Dan kayak bukan berarti saya waktu private coaching atau apapun itu banyak duitnya nih, kok ikutan workshop terus. Enggak, kadang kita itu ambil aja dulu gitu, karena kita tahu cara ini yang berhasil untuk kita. Jadi nantinya nggak tahu kenapa kok ya bisa-bisa aja bayarnya. Iya, Itu sih. dan biasanya kita juga karena saya tuh seneng ya bantuin orang, support orang. Biasanya boleh nyicil, Mbak Dian juga nyicil, bukannya yang kadang-kadang langsung brek gitu. Enggak loh. Ya kan Mbak Dian? Ya, jadi kalau seandainya kamu emang niat, biasanya kita akan bantu kok gitu. Tapi kalau seandainya kamu, karena banyak yang cuman nyicil kecil-kecil banget, ada yang cuman bayarnya 100.000 ya sebulan, ada gitu. Ya, dikasih tergantung orangnya. Saya ngelihat dari energi ya. Kalau seandainya dulu semua dikasih ya, kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang itu saya ngelihat kesungguhannya. Kalau dia sungguh-sungguh ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau misalnya cuma pengen nyoba-nyoba, ya kan banyak kan yang pengen nyoba-nyoba sekarang. Karena sekarang Sedona Method lagi agak tren nih releasing, ya. Banyak yang ngaku-ngaku Sedona Method Indonesia ya, walaupun tidak belajar dari sumber aslinya, ya. Kalau saya, buat teman-teman yang ragu, saya itu memang belajar langsung dari Hale Doskin, ya. Hale Doskin adalah yang mewarisi copyright Sedona Method dari Lester Levinson, yang pertama kali menemukan Sedona Method. Jadi saya belajar langsung dari sumbernya, ya. Dan saya dimentori langsung. Artinya hanya ada 40 orang ya sampai sejauh ini yang dimentori langsung oleh Hale Doskin, dan saya dan pasangan saya Matis ya adalah salah dua ya, salah satu atau salah dua. Pokoknya kami berdua ada di dalam 40 orang itu, gitu ya. Dan 40 orang itu pun juga disaring ya, gitu. Jadi kamu nggak ada di tempat yang nggak tepat gitu, maksudnya. Gimana ya kata-katanya? Bukannya berarti kita lebih hebat atau apa ya, tapi kita sungguh-sungguh ya untuk menggandeng tangan kamu, mensupport kamu ya, mendukung kamu untuk menyadari bahwa kamu bukan semua pikiran yang mengerikan itu ya, perasaan anxious ya, ketakutan, kecemasan, kesedihan ya, trauma, drama, kamu bukan itu ya. Sejatinya kamu itu sudah sempurna, sudah lengkap, sudah komplit dari sananya ya. Nggak ada satupun yang akan saya lakukan untuk meyakinkan kamu ya bahwa kamu rusak, broken, enggak ya. Jadi kalau kamu mau cerita kayak gimana pun ya, enggak, saya nggak bakal beli ya. Makanya kalau seandainya kata Mbak In kan, kalau konselor itu kan empatinya, oh disayang-sayang, dielus-elus gitu ya, gitu ya Mbak In ya. Tapi ya, itu bukan empati, itu namanya simpati. Ketika kita simpati dengan cara seperti itu kepada seseorang ya, oh kamu kenapa, oh apa segala macam, kita mempercayai limitasi mereka, dan mereka akan terus mempercayai bahwa dirinya kurang, seperti itu ya. Makanya mereka akan terus-menerus menderita. Jadi kamu mendukung penderitaan mereka, itu tidak pernah saya lakukan ya. Makanya kalau seandainya kamu ngerasa kayak digampari, karena kamu ngeliatin, saya ngeliatin kamu cermin gitu, ini loh kamu tuh kayak gini, mau nggak kayak gini terus gitu ya. Jadi tapi kita nggak mau biasanya ngeliat. Kalau ada cermin kan kita ngelewatin aja, lihat ke situ cerminnya, di situ nggak, nengoknya sini nggak mau lihat gitu kan. Kita mengabaikan emosi-emosi seperti itu gitu ya. Tapi itu yang menyebabkan kamu menderita sebenarnya gitu. Jadi tugas saya emang untuk menunjukkan kepada kamu apa yang kamu tidak pernah mau akui, yang kamu takut untuk duduk bareng-bareng gitu ya. Nah, bersama-sama saya, nggak lama kok ngelepas emosi. Lama nggak, Mbak?
Nggak lama ya, Capcus gitu. capcus ya. Untuk kita ada masalah ya, kita dari apa emosinya dilepas gitu. Sesimpel itu, nggak yang muter-muterin masalah, mendramatisir dan lain sebagainya, karena itu yang bikin ribet gitu. Yang bikin ribet ya, dan nggak selesai gitu loh, percuma mau diselesaikan atau enggak gitu aja kan intinya. Terus kalau mau ya disadari apa yang dirasakan gitu dan dirilis. Ketika kita sama-sama ya ada di posisi itu ya, itu posisi yang sangat powerful. Jadi saya nggak akan membeli limitasi kamu ya. Jadi kalau seandainya kamu curhat-curhat sama saya ya, kamu pasti nggak dibales ya, nggak mungkin ya. Dan kalau kamu curhat sama PA saya Tami ya, udah pasti kamu dicuekin, kamu akan dibilang rilis aja ya, karena kita tidak membeli yang seperti itu ya. Karena teman-teman, buat kamu yang masih baru ya, curhat itu tidak membantu ya. Curhat itu nyiram bensin ke sesuatu yang saat ini sudah tidak terjadi ya. Sehingga itu akan menghidupkan lagi ya apapun yang rasanya nggak nyaman sehingga membuat kamu menderita. Kalau saya ibaratkan simpati itu ya, curhat terus oh nggak apa-apa kasihan banget kamu gitu-gitu ya, itu ibaratnya ada teman di jurang terus kamu ya udah aku loncat juga deh ke jurang gitu, terus di jurang bareng-bareng naiknya gimana ya nggak tahu, aku juga pulang-pulang ya habis dicurhatkan biasanya gitu kan. Aduh, kok gue jadi ikut sedih ya, kok gue jadi energi gue kayak habis, capek banget yang ngedengerin dia gitu ya. Lama-lama pertemanannya aku malas angkat telepon dari dia, kerjanya curhat gitu ya. Kalau salah satu klien saya ada gitu, mbak temen aku curhat terus, malas sekarang setelah aku releasing dia nggak pernah curhat lagi gitu ya. Ya, jadi itu memang nggak akan membantu curhat-curhat itu. Rasanya enak untuk yang ngomong, tapi pas pulang ke rumah setelah udah nggak curhat juga bakal sedih lagi. Nah, yang dengerin kesian, gitu ya. Kecuali yang ngedengerin itu punya hero syndrome, sok pahlawan, seneng gitu ya. Ya sama kan berarti ya, energinya tarik-tarikan aja gitu di penderitaan itu gitu ya. Tapi kalau seandainya kita, empati itu, ya empatinya kita adalah ada orang tuh di jurang, kamu mau naik nggak gitu, nih saya kasih tali gitu, naik nih gitu, lebih begitu. Tapi kita nggak maksa, kalau nggak mau naik, enggak aku mau di bawah sini aja, aku kan menderita gitu ya, playing victim gitu kan, aku kan aku maunya ditolong sama ini, ya udah gitu, nggak apa-apa juga, ya udah gitu ya. Jadi semua ya pilihan gitu ya. Analoginya seperti ini ya, tampaknya keras ya, tapi sebenarnya enggak gitu. Itu justru membantu kamu keluar dari drama yang kamu ciptakan sendiri sebenarnya, karena bantuan selalu sudah tersedia, ya nggak sih? Hero syndrome kok kayaknya aku yang dulu. Jadi seneng banget dicurhatin gitu, merasa sini curhat sama aku. Terus aku bisa membantu semua masalahmu gitu-gitu kan. Tapi semenjak tahu kalau curhat itu kayak nyerap bensin dan itu sebenarnya tidak membantu si orang yang curhat, yang punya masalah, dan merasa bahwa kita ini bisa problem solvingnya bagus dan lain-lain, itu malah sebenarnya jadi nggak terlalu, bukan nggak mau, tapi lebih ke kalau dicurhatin langsung menyarankan ke toolsnya. Jadi ibaratnya, oke, masalahmu ini loh, silakan dicoba kalau mau menyelesaikan. Dan menyelesaikannya itu bukan yang kayak biasanya, kayak misalnya saya ada masalah sama saudara saya gitu ya. Oh, itu komunikasinya itu perlu diginiin ya. Itu kan kayak teori-teori gitu kan penyelesaiannya. Nah, kalau sekarang itu lebih ke dalemannya. Dalemannya apa yang perlu diperbaiki, karena kalau dalemannya dirilis lah ibaratnya ya, kita kalau udah beres ya luarnya ngalir aja, tiba-tiba beres gitu loh. Jadi nggak yang banyak teori-teori. Benar sih. Jadi apapun yang terjadi di luar sana ya, situasi eksternal kamu ya, itu sebabnya adalah karena ada magnetnya di dalam diri kamu ya. Jadi kalau seandainya kamu ke-trigger, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk ngerilis itu gitu ya.
Jadi kamu gunakanlah kesempatan itu untuk melepaskan emosi-emosi yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman. Sehingga ketika kamu membantu orang lain atau dia perlu dibantu ya, kamu nggak datang dari simpati yang tadi yang ya udah deh aku temenin kamu duduk di jurang, nggak dari situ lagi gitu ya. Kamu dari perspektif yang lebih tinggi gitu ya. Jadi makanya sebabnya kita tidak menyarankan curhat-curhatan, itu tidak membantu sih gitu. Itu pilihan sih ya gitu. Tapi kamu akan mengerti kalau seandainya apapun yang terjadi itu adanya dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian ya Mbak Dian ini juga waktu kemarin sempat terinspirasi ya karena banyak sekali orang-orang yang punya label-label, misalnya punya daddy issue, misalnya nggak menikah gitu ya, punya daddy issue, punya mom's wound gitu ya, kayak luka batin gitu, akar pahit gitu ya. Nah, sehubungan kita lagi ngobrolin tentang daleman nih ya, boleh nggak Mbak ceritain insight-nya? Jadi waktu sebelum menikah, tapi sudah deket-deket sama suami ini ya, itu muncullah isu kayak wah nggak bisa nih untuk ditinggalkan, terus nggak kayak takut untuk ya takut ditinggalkan, terus ingin ditemani terus gitu gitulah. Nah itu disadari, terus sempat melebeli diri, oh iya ya aku merasa ini karena aku punya daddy issue. Kan dulu pernah ke psikolog juga kan muncul di label ini gitu lah ini daddy issue. Apalagi ngelihat TikTok muncullah konten kalau daddy issue itu anak-anak yang punya daddy issue ya memang seperti itu, kamu sebagai pasangan ya harus mengerti gitu. Jadi istilahnya si pasangan ini harus mengikuti ini ritme saya apa ya, menyirami bensin ya supaya pasangannya terus menderita. Nah gini ya, ibaratnya saya nggak bisa nih kalau nggak WA-an, nggak dibalas lama, karena saya akan merasa kesepian atau ditinggalkan atau apa. Nah, pasangan saya itu harus ini apa nge-WA saya terus, karena tahu kalau saya daddy issue, dan itu seolah-olah kalau di konten itu ya, seolah-olah itu tidak bisa di Nah, saya menyadari karena sudah releasing, wah ya bukan berarti nggak bisa diubah. Gitu. Ini bisa dilepas nih gitu. Akhirnya saya melepaskan itu. Nah, mungkin label-label itu yang bisa membuat kita menghambat ya lebih tepatnya. Hubungan jadi nggak enak kan kalau misalnya saya merasa daddy issue dan pasangan saya harus menyiram itu tadi, menyiram bensin itu tadi. Makanya semua hal itu bisa dilepas, walaupun ya mungkin secara teori dari isu seperti itu, tapi ya udah kalau kondisinya seperti itu mau nggak melepas itu, biar kita nggak menyusahkan orang lain juga, karena saya juga merasa terganggu ya sama perasaan itu, perasaan harus selalu dibalas, nggak bisa lama-lama gitu. Apalagi kalau saya menuntut pasangan saya seperti itu, nah, itu sih. Benar sih, itu penderitaan yang nggak perlu ya. Jadi kalau seandainya daddy issue gitu, misalnya ini kita bahas daddy issue ya, pasangan kita harus ngertiin kita gitu kan, jadi harus balas terus WA kita gitu. Dia kan juga orang yang punya kegiatan dan punya aktivitas ya, dan bukan robot yang harus ngurusin kamu aja gitu ya. Kalau seandainya kayak gitu kan jadi egois ya, sebenarnya relationship-nya nggak sehat gitu ya. Jadi dia mengabaikan kebutuhannya hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya yang punya daddy issue ya. Sementara padahal daddy issue itu apa sih? Sebenarnya itu kan feeling, perasaan, ya nggak sih? Merasa nggak nyaman, nggak aman. Kalau seandainya takut ditinggal, ketika nggak dibalas, aduh takutnya dia kok nggak merhatiin aku gitu. Nanti aku nggak aman. Berarti kan ada perasaan itu. Nah itu diizinkan hadir dan itu yang dilepas karena itu hanya perasaan. Perasaan itu bukan kamu. Dan perasaan itu selalu bohong dan perasaan itu selalu bisa dilepaskan. Ya, karena ketika kamu menyadari ya, kan segalanya sebenarnya baik-baik aja tuh, gitu ya.
Jadi ketika kamu melepaskan hal-hal seperti itu, relationship-nya menjadi lebih sehat, ya. Jadi kamu bisa memberikan yang terbaik, ya kamu kalau memberi yang memberi tanpa mengharap balas, kalau menerima yang menerima dengan elegan gitu ya, dengan nyaman tanpa perlu, ih dia baik banget, aduh aku nggak boleh selingkuh gitu, tapi pengen sih gitu ya kan, jadinya kan push and pull. Tapi yang itu ganteng juga, aduh tapi kan dia baik, udah merhatiin aku, WA-in terus, tapi lama-lama kalau saya sebagai manusia ya, kan bosan juga ya di teks terus gitu ya. Terus udah gitu kita kayak, iya aku kasih ruang kayak, aduh kamu aja nggak usah deket-deket deh, jauh-jauhan dikit gitu ya. Jadi serba salah kalau seandainya kamu menggrooming gitu ya, sesuatu yang bullshit lah kalau kata saya itu ya, itu bisa dilepaskan. Jadi again ya, itu pilihan untuk melepaskan hal-hal seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi daddy issue dan lain-lain itu kan saat ini nggak terjadi lagi, itu kan dulu ya, dan dulu itu hanya kenangan dan memori yang kamu bukan anak kecil itu lagi gitu. Kamu adalah orang dewasa yang saat ini yang sudah menyadari itu, dan itu bisa dilepaskan ya kalau kamu mau pulih ya gitu, pilihan ya. Ya semacam inner child, terus apalah. Saya sampai nggak hafal karena udah nggak pakai itu lagi gitu. Kalau dulu kan dicari namanya, merasa ini namanya apa gitu, terus cara penyembuhannya gimana. Kalau sekarang ya semua sama aja gitu, apa yang dirasakan ya udah dilepas gitu aja. Jadi lebih simple gitu cara menyelesaikan. Jadi memang nggak usah ngerasa bahwa oh aku punya inner child, aku udah isu akan susah dalam menjalin hubungan dan lain-lain. Itu kan label-label yang kita sematkan sendiri gitu. Maksudnya ya benar kata Coach Lia tadi, sebenarnya apa sih gitu. Itu kan emosi yang bisa dilepaskan, ya udah dilepas kalau mau. Benar sih. Jadi kalau seandainya ini pilihan ya, kalau seandainya kamu menyadari itu ya, lepaskan keinginan untuk memasukkan diri kamu dengan ke dalam label itu. Ya, itu kan box sempit ya. Kalau kamu ya sejatinya kamu yang sudah sempurna, sudah komplit, sudah utuh, sudah lengkap dari sananya ya, unlimited being dimasukin ke dalam box kecil yang disebut daddy issue. Sempit banget nih kayak gini nih. Mau kamu hidup kayak gitu? Pilihan ya. Silakan aja gitu ya. Tapi kan makanya sebabnya ketika kekuatan yang sangat besar artinya unlimited being masuk ke dalam itu, ya dia akan menciptakan dia kekuatan itu yang sama gitu. Jadi penderitaannya terus-terusan gitu ya. Ya, jadi be nice lah, berbaik hatilah kepada diri sendiri ya dengan cara melepaskan hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau seandainya berbaik hati itu bukan apa namanya, mengadres yang kayak gitu-gitu loh, apa sih itu namanya Mbak, mengiyakan gitu ya, label-label seperti itu gitu. Itu bukan berbaik hati kepada diri sendiri, itu menyiksa diri sendiri karena itu melimitasi kamu yang sudah tidak terbatas ya gitu. Jadi makanya kenapa sebabnya ketika teman-teman menyadari sejatinya segala sesuatu sudah seapa adanya, sudah ketidakterbatasan, semuanya jadi enak dan gampang. Lepas emosi itu nggak susah gitu, ya nggak sih? Dulu juga waktu kecil saya dibilangnya difficult child ya, sulit, anak sulit. Dulu saya dibilangnya gitu ya. Jadi kan kalau seandainya anak sulit ya saya pegangan dong sama itu. Kalau seandainya gampang, enak aja, gue kan anak sulit, gue sulit-sulitin gitu. Ya nggak sih? Iya dong gitu, orang dibilang anak sulit padahal bisa gampang. Enggak, sulitin aja nih relationship, ya kan? Dibilang, karena udah dilabelin seperti itu. Tapi apakah sekarang ketika dilepas saya anak sulit lagi yang dulu itu? Kan enggak. Lagi pula itu bukan karena anak sulit sebenarnya, itu karena ada reaksi dari orang dewasa yang mungkin reaksi saya saat itu menurut mereka nggak sesuai dengan standar mereka, makanya kemudian disebut anak sulit, dilabeli. Label yang datang dari dalaman mereka sendiri, ditempelin ke kita, terus kita percaya. Gitu, enggak lah teman-teman ya. Iya kan banyak juga yang ngerasa aku ini orangnya gini, jadi susah gitu. Soalnya aku orangnya gini jadi susah, dan ya terserah sih. Kalau mau seperti itu silahkan. Gitu sih. Ini kata Mbak Ika ya, keren banget IG live-nya. Terima kasih Coach Lia dan Mbak Dian, kebongkar sendiri nih tentang label-labelan. Releasing deh nih. Ya memang ini gunanya sih mendengar hal-hal seperti ini ya. Walaupun mungkin yang kita lakukan hanya talking ya, nggak ada tools-nya, nggak ada releasing-nya, apa segala macam ya. Kita mungkin hanya menyebut clean up procedure atau hal-hal yang lain gitu, workshop abundance ya.
Tapi ini akan sangat membantu kamu sih. Apapun yang kita omongin ini sudah pasti akan membantu kamu untuk melepaskan limitasi yang mungkin masih ada di dalam diri kamu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu memang mau membantu diri sendiri, silahkan klik link di bio ya, atau tuliskan komen di kolom komentar untuk ikutan workshop atau booking private coaching. Ya. Ikut aja kalau misalnya penasaran. Yes. Oh ya, ada lagi nih. Banyak juga yang ngerasa ini soal menikah ya. Dan ini aku alami bertahun-tahun juga sebelum menikah. Merasa tidak berharga, apa sih namanya? Kurang. Merasa nggak layak ya, nggak worthy ya. Unworthiness. Iya, jadi kan kita pengennya dapat yang baik menurut kita gitu. Tapi di sisi lain juga merasa nggak layak. Nah itu gimana tuh? Nah setelah rilisin dan bertemu dengan suami saya, terus saya pada saat sebelum memutuskan untuk menikah sama dia itu nggak ada rasa nggak layak, nggak tahu nggak muncul gitu. Aku cari-cari juga nggak muncul. Gimana ya maksudnya? Biasanya kan langsung muncul ya. Wah dia gini nih, aku lucu gini gitu. Lebih mungkin kalau ngomong gitu, ngomong maksudnya, ih kamu kan pinter, kamu nggak cari yang pinter juga gitu. Itu cuma ngomong aja, tapi dalamannya nggak merasa diri ini lebih rendah dari yang lain. Jadi kita melihatnya aku sama dia setara dan layak untuk sama-sama. Dan itu gampang, memudahkan perjalanannya. Apalagi kan ketemunya singkat, terus memutuskan untuk menikah juga singkat banget. Jadi kalau ada misalnya pada saat itu ada rasa nggak layak, pastinya nggak ada apa-apa gitu, aku pasti mundur sendiri kan, karena aku ngerasa nggak layak sama dia gitu, dan itu nggak perlu. Kalau seandainya kita udah ketemu sama, sebenarnya ini bukan cuma relationship romantis ya, semuanya ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain yang tampaknya orang lain ya, kita udah nggak ada rasa-rasa yang enggak lagi sih ketika kita udah rilis ya. Nggak ada merasa lebih, oh dia lebih hebat, dia lebih pintar, dia lebih keren, kita ada rasa iri, apa segala macam. Kalau misalnya ada ya tinggal dilepas aja gitu ya. Jadi kita tanggung jawab sama emosi kita sendiri, karena again saya bilang, saya ingetin lagi ya, emosi itu tinggal dirilis aja, itu hanya emosi, itu bukan fakta ya. Itu cuman energi gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya, kadang-kadang kan gini, relationship itu nggak selalu harmonis gitu ya. Kamu jangan berpikir bahwa, kecuali kamu udah rilis ya, kalau saya sih relationship saya harmonis. Gak ada berantem. Tapi awal-awal ada dua orang yang berbeda, pasti kan ada perbedaan kebiasaan, perbedaan kultur, budaya gitu kan. Pasti ada kayak, kok gitu ya. Nah itu kita nggak saling lagi menyalahkan, ih kamu kan harusnya gini dong, harusnya kamu cuci piring dong, abis makan, jangan ditaruh di sini aja gitu kan, nggak gitu ya. Ya udah kita kasih tahu gitu kan, ngomongnya enak gitu, baik-baik. Kalau seandainya kita ke-trigger ya kita tinggal lepasin gitu ya. Jadi pasangan kamu itu adalah cermin ya, yang akan membantu kamu untuk menjadi lebih bebas ya. Jadi nggak usah marah sama dia ya, justru berterima kasih karena dia udah nunjukin sama kamu apa yang ada di dalam kamu yang perlu dilepaskan. Seperti tadi Mbak Dian gitu ya, dengan daddy isunya, pasangannya lama balas ya, balas WhatsApp gitu ya, terus dia gitu jadi, oh aku ada daddy issue nih. Jadi Mbak Dian bisa bilang makasih ya, kamu ngasih tahu ke aku ada daddy issue gitu. Kan pasangannya jadi, gitu, pasangan aku dewasa banget gitu, nggak nyalain aku gitu, malahan lihat ke dalam ya, hubungan jadi makin harmonis gitu kan. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi tunjuk-tunjukkan, kamu nih, kalau kata ipar saya ya, ngajarin anak-anaknya kalau nunjuk gini kan 4 jari itu ke kita ya gitu ya, 3 lah nggak tahu lah gitu ya. Kalau nunjuk berarti kan lihat ke kitanya kalau kamu nunjuk ke sana gitu. Ada apa dalam kita gitu ya. Itu analogi yang menurut saya benar juga gitu ya. Jadi keponakan-keponakan saya itu diajarkan ya, jangan nyalain orang deh, lihat dulu daleman gitu ya. Karena kan emang kita semua releaser gitu ya. Gitu. Jadi daripada kamu nih salah keadaan, salah ini, kamu sih nggak balas SMS aku, jadinya aku selingkuh aja gitu ya. Daleman kamu apa? Kamu ngerasa kesepian, kamu ngerasa nggak aman, kamu ngerasa apa gitu ya. Ya tinggal lepasin aja. Oh ada daddy issue dulu, gini, ya lepasin aja. Itu kan cuman kenangan memori yang bisa dilepaskan.
gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah dibikin ribet. Kalau kata Mbak Dian, ya pilihan. Ya, terserah. Kalau kita sih udah nggak mau gitu ya Mbak. Iya, bener banget loh. Ketika setelah aku ngerasa jadi isu, akhirnya kan aku releasing. Terus aku merasa melepas itulah istilahnya. Terus aku berterima kasih sama dia malahan. Makasih ya kemarin-kemarin yang balasnya lama itu bisa membantu aku untuk releasing loh gitu. Dan melepas label jadi isu. Ya dia ngerasa kayak gitu loh. Gitu tadi lah. Terus malah ya alhamdulillah kan dia nggak usah effort lebih ya untuk membujuk aku gitu-gitu. Nggak ribet gitu ya. Sebelum menikah, sebelum bertemu sama dia juga, aku sempat nonton film Nokta Merah Pernikahan, di mana film itu kan istilahnya konflik yang sudah berbulan-bulan, hampir setahun di antara suami dan istri gitu. Yang satunya diajak ke psikolog nggak mau, yang satunya pokoknya ribet sekali gitu. Sampai aku bikin caption itu di postinganku, ya ampun Mbak Ambar, kalau kan namanya Ambar ya itunya. Kalau aku mah sudah pakai apa? Jadi lupa tulisnya. Clean up procedure. Kalau aku udah clean up prosedur dulu baru ngomong gitu. Nah, ternyata terjadi setelah menikah. Adalah hal yang membuat aku kurang nyaman gitu ya. Oh, udah kayak rasa pengen marah-marah gitu ya. Akhirnya releasing gitu, releasing. Oh, sekali belum ini nih, belum enak nih. Aku releasing lagi, releasing. Akhirnya setelah rilis baru ngomong, membicarakan hal itu ke suamiku. Dan suamiku bisa menerima itu dengan baik gitu loh. Maksudnya nggak ada yang marah-marah gitu. Aku cuma menyampaikan apa yang aku rasakan dan aku ngerasa lebih clear juga gitu. Jadi mungkin kesannya itu kan yang salah dia ya. Kayak apa yang dia lakukan membuat kita marah gitu. Nah, tapi kan loh kenapa kita marah dengan hal itu gitu kan. Jadi emosinya itu yang dirilis, setelah itu disampaikan itu sih. Jadi clean up itu juga membantu sekali dalam hubungan ini, nggak cuma sama suami tapi juga sama semua orang. Iya benar. Jadi clean up procedure itu ya untuk kamu yang nggak tahu ya, dulunya memang cuma untuk instructure-nya Sedona Method aja gitu, itu rahasia ya. Tapi sekarang semua orang sudah bisa mengakses clean up procedure itu gitu ya. Jadi kamu gunakan dah, itu adalah procedure yang sangat-sangat powerful ya, sehingga kita ketika ngomong udah bukan berdasarkan dari emosi lagi, tapi kita dari solusi gitu ya. Jadi orang yang di sebelah sana bisa nerima dengan baik gitu ya, nggak pakai marah-marah lagi. Pokoknya enak deh relationship ya. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya sama pasangan saya nggak pernah berantem. Enak banget hidup, ya Allah, enak banget. Pokoknya enak banget ya. Kita nggak bisa omongin ya, kamu harus rasain sendiri. Tapi mungkin awal-awal ya, sudah pasti dia akan nge-trigger semua sampah-sampah yang masih sisa di dalam diri kamu. Ya celebrate aja gitu. Alhamdulillah, kalau saya sih alhamdulillah gitu ya. Kalau dia pun juga alhamdulillah gitu. Karena pasangan saya gitu ya, kalau saya lagi bicara dengan dia gitu ya, kalau seandainya kita soalnya nggak pernah marah-marah sih gitu, jadi kalau seandainya misalnya kamu nih, misalnya aku udah gitu dulu gitu ya, yang ngerasa siapa? Karena kan kita dua-duanya adalah coach ya, kita menggunakan Sedona Method, yang ngerasa siapa? Aku gitu. Yang rilis berapa? Berarti siapa? Ya aku gitu. Ya udah kamu rilis dulu, tapi dia pun rilis. Nah setelah saya udah rilis, nanti dia akan bilang, kamu marah tadi karena aku, ya aku udah rilis juga gitu ya, aku nggak akan melakukan itu lagi gitu. Jadi dua-duanya bertanggung jawab, bukan karena ya udah kan kamu yang ngerasa, ya kamu rilis aja, orang bukan kamu yang bereaksi, nggak gitu juga gitu ya. Jadi dia akan bilang, saya nggak akan melakukan itu lagi gitu. Ya udah beres kan gitu ya. Jadi relationship akan menjadi lebih sehat ya. Iya, kayak kan dulu kan saya juga sempat ketakutan ya. Ini releasing itu
kadang kalau saya bicara sama orang tentang releasing, orang-orang itu nggak relate gitu. Jadi saya mikir, ini siapa yang mau sama saya dengan sudut pandang seperti ini gitu kan. Tapi ternyata justru releasing itu yang membuat suami saya salah satunya jatuh cinta sama saya. Ya baru saya mau bilang jatuh cinta. Ya karena dia melihat bahwa ketika saya ada masalah, saya nggak apa ya cerita kemana-mana, terus nggak sampai itu ya tinggal dirilis. Jadi dia juga tahu ketika saya misalnya lagi sebel gitu ya, kan mungkin jawabnya akan singkat gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dulu awalnya itu dia kan nggak balesin ya, maksudnya kok nggak dibujuk-bujuk ya. Ketika saya sebel, saya tanyakan ke dia, kenapa kok nggak dibujuk gitu. Ya soalnya aku tahu kamu butuh rilis. Jadi aku nungguin kamu rilis dulu, baru kita ngobrol lagi gitu. Nah, tapi di sisi lain, saya juga jadi sadar, loh kalau saya dibujuk kan berarti saya nyiram bensin ke keinginan untuk apa tadi? Ego. Ego. Ya bagus lah nggak dibujuk ya. Maksudnya udah dirilis aja cukup gitu loh. Ya. Jadi ya Enak ya punya pasangan yang emang bener-bener udah ngerti kayak gini ya, jadi nggak saling nyiram bensin, jadi hubungannya bener-bener sehat ya. Jadi teman-teman kalau seandainya releasing itu kita akan narik orang yang sama sih, pasangan kamu itu adalah cermin sih, soalnya seperti itu ya. Kalau dulu tuh saya suka, misalnya pasangan saya bilang, ya ampun aku beruntung banget deh dapetin kamu misalnya gitu ya. Aku kan cuma cerminnya kamu gitu. Terus nanti tiba-tiba saya ngerasa gitu, ih gila, gue ada kebaikan apa yang aku lakukan di masa lalu ya bisa dapetin kamu gitu kan. Kalau aku kan orangnya suka speak. Terus dia bilang, lah aku kan cuma cerminan kamu aja gitu. Ya jadi kita ya udah paham gitu bahwa nggak ada yang lebih. Kan kadang-kadang kita ngerasa, ih gue beruntung banget dapetin dia gitu. Terus kita menghamba gitu, takut kehilangan. Nggak juga gitu ya. Dua-duanya seperti tadi kata Mbak Dian gitu ya, layak mendapatkan satu sama lain gitu ya. Jadi enak deh pokoknya kalau kamu releasing. Ya, nggak ada bagasi-bagasi yang kalau ngeliatin coach relationship kayaknya apa sih nih gitu. Maksudnya klien-kliennya gitu ya. Kayak apa ini tinggal dirilis aja. Bukan kita meremehkan ya, cuman kadang-kadang kebanyakan orang tidak mengerti bahwa itu hanya pikiran dan itu hanya emosi yang bisa dilepaskan. Itu bukan fakta, itu hanya cerita ya, dan cerita itu tidak pernah nyata. Ya. Bold line ya, garis bawah. Ya. aku dapetin Mas ya suami ini kan banyak orang-orang yang wah beruntung banget kamu gitu, amalannya apa gitu. Aku nggak ngapa-ngapain sih, lebih ke pada saat itu ya mikirnya karena dikenalinya itu akhir tahun lalu dan karena kerjanya juga jauh makanya belum sempat ketemu. Ketika dia datang di Februari ya aku mikirnya ya udah ayo ketemu, kalau iya iya kalau enggak gitu, karena aku nggak mau buang waktu gitu kan, istilahnya kayak gitu. Dan ternyata cocok, dimudahkan, ya udah gitu, lebih ke ya nggak ngapa-ngapain dijalani. Duduk diem kaget deh pokoknya. Kalau aku sama pasangan aku tuh kita nggak pendekatan, nggak pacaran, nggak ada pendekatan. Jadi nggak ada tuh yang kata-kata, ih nungguin textingan kapan ya gitu. Nggak ada, langsung aja udah beres. Kalau kata siapa ya yang bilang menghemat waktu. Dan langsung hubungannya ya udah enak aja gitu sampai sekarang ya baik-baik aja gitu. Ya. Energi gitu ya. Udah nggak pengen yang jelas, yang jelas-jelas aja lah gitu, nggak Iya benar. Udah nggak tarik-tarikan yang kayak sok-sok tarik ulur, ya kan? Kan banyak tuh coach relationship yang bilang gitu. Oh iya itu. Tarik ulur. Terus ini beberapa orang dalam satu kali, misalnya sekarang aku pendekatan itu lebih baik sama beberapa orang biar bisa menyeleksi. Kalau satu-satu kelamaan gitu. Ya macam-macam lah, silahkan dieksplor sendiri. Itu kan kalau bagi saya itu bagian dari pengetahuan ya. Jadi yang penting
kedalamannya juga dikerjain. Nanti akan seiring berjalannya waktu akan tahu pakai teori yang mana. Kalau misalnya betul teori ya istilahnya. Pengetahuan juga perlu, kayak kita ikut workshop itu kan juga bagian dari ada pengetahuannya. Kalau aku sih mikirnya gini ya, daripada memasukkan banyak sekali pengetahuan macam-macam gitu kan, untuk misalnya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Lebih baik mengasah biar kita peka dan sadar terhadap tuntunan yang dari Allah gitu ya. Bener gak sih? Jadi Bener asah banget. ilmu, ya asah ilmu, berasa gini, asah kemampuan itu kalau sudah peka terhadap petunjuk istilahnya, ilmu-ilmu yang lain itu nggak sebanyak itu yang perlu kita masukkan ke dalam diri kita gitu. Karena banyak pengetahuan juga belum tentu ini mudah hidupnya. Kalau misalnya kita pakai pengetahuan kita untuk menjalani kehidupan, soalnya beberapa kali yang keputusan-keputusan besarku kayak membeli rumah atau menikah itu juga nggak pakai pikiran banget kok. Bukan berarti nggak mikir ya, maksudnya gimana ya menjelaskannya? Intinya kalau saya misalnya membeli rumah dan menikah itu pakai pikiran, jelas nggak jadi deh, gitu. Jelas nggak jadi karena pikiran pengetahuan itu meribetkan. Kalau misalnya yang beli rumah aja, cicilan kan sehatnya itu 30% dari gaji ya. Nah itu udah nggak masuk, udah nggak diambil. Padahal kalau misalnya diambil pun juga bisa kok punya, gitu sih. Jadi mending mengasah kemampuan untuk peka terhadap tuntunan yang dari sananya gitu. Ya, makanya sekarang kan teknik kita kan semakin update ya. Jadi yang terbaru itu kita memang melepas sense of knowing. Kita melepas semua yang kita tahu. Dari dulu sebenarnya saya udah bilang ya, Ira ya kalau kamu inget ya, salah satu private coaching klien saya dan juga peserta workshop ya kan, dia selalu, kok aku suruh dilepas semua pengetahuan aku coach gitu ya. Dari dulu sudah seperti itu, tapi sekarang sudah sangat bold ya, lepasin sense of knowing ya. Semua yang kamu tahu lepasin aja deh, udah ya. Itu teknik yang paling baru sekarang ya. Jadi nggak perlu tahu apa-apa, pikiran taunya ya udah matematis, teknis, mekanis ya. Hidup nggak usah tahu lah. Ya tadi kata Mbak Dian, dituntun aja gitu ya. Bahkan akhirnya setelah kita udah sering releasing, ya hidup mengalir gitu tanpa ada yang menuntun dan dituntun, sudah ngikutin aja karena sudah tidak ada aku, tidak ada keakuan dan identifikasi bahwa ini aku yang menjalani, nggak ada, jalan terjadi begitu saja gitu ya. Ya sudah, gitu, selesai. Enak lah pokoknya ya, kalau seandainya untuk tubuh dan pikiran itu pasti akan sangat membantu sih gitu untuk kamu gitu ya. Gitu. Saya juga terima kasih sama Coach Lia sudah membantu saya untuk melepaskan ini. Saya nggak ngapa-ngapain Mbak, saya hanya mengingatkan aja yang sejatinya Mbak Dian itu apa. I love you so much ya, dan teman-teman semuanya I love you very much. Terima kasih Mbak Dian sudah berbagi ya. Terima kasih banget teman-teman yang juga sudah support ya. Energinya sangat luar biasa ya. Terima kasih sudah membantu diri sendiri bikin dunia jadi tempat yang lebih ramah ya. Sampai ketemu di workshop-workshop berikutnya di private coaching, dan jangan lupa ya ikutan membership yang cuma 20.000 aja ya, energinya juga luar biasa ya. Atau kalau misalnya mau ikut mastermind-nya yang setiap bulan kamu ikut yang membership paling tinggi ya, sadar kebebasan ya. Itu juga murah banget kok gitu ya, murah banget ya. Gitu ya. Dan kamu akan mendapatkan akses dari ke saya langsung, dan kamu akan dapat energi grup yang juga sangat luar biasa. So sampai ketemu teman-teman, terima kasih banyak Mbak Dian ya. I love you. Ya, I love you too. Bye bye.